Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu masih ada hingga pada saat ini sebagaimana kami ada. Semua hanya kasih dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Kami boleh menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Semua juga hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk udara yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati urapi kami, sucikan dan kuduskan kami. Baik itu hamba yang menyampaikan juga setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Dan biarlah Roh Kudus yang menerangi setiap hati dan pikiran kami. Untuk kami dapat mengerti dan memahami firman yang kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah renungan pada saat ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Dan kitab yang kedua yaitu Lukas pasal 9 ayat 61 dan ayat 62. Lukas 9 ayat 61, Lukas 9 ayat 61 dan 62. Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dalam keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tidak asing lagi dengan sebuah lagu yang mempunyai lirik "Mengikut Yesus Keputusanku." Lagu ini bukan hanya sekedar lagu yang indah ketika kita mendengarnya, tetapi lagu ini menunjukkan kadar iman seseorang seperti penciptanya. Dan lagu ini mewakili janji setiap orang yang mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada saat ini, dalam Injil Matius dan dalam Injil Lukas, di situ ada 3 pribadi yang datang kepada Yesus dan mengatakan mau mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama kita melihat, di sana ada ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Ahli Taurat adalah orang yang terpelajar, yang ahli dalam menafsir hukum Taurat. Ahli Taurat juga disebut sebagai juru tulis yang menulis dokumen-dokumen hukum. Dan ahli Taurat dalam Perjanjian Baru adalah mereka yang menyalin kitab Perjanjian Lama. Mereka mengabdikan diri untuk mempelajari hukum dan penentuan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ahli Taurat terkenal juga dengan mereka memiliki murid-murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 8 ayat yang ke-9,
Di sana mengatakan bahwa seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan memanggil Yesus guru. Dengan maksud apa? Untuk mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Bila dilihat dari latar belakang ahli Taurat, apakah tidak salah seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus dan mau mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi? Apa tidak salah? Apa yang membuat ahli Taurat tersebut mau mengikut Tuhan Yesus? Apakah karena dia takjub dengan pengajaran Tuhan Yesus? Atau karena dia takjub melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Sedangkan kita tahu bersama bahwa ahli Taurat adalah orang yang suka berdebat dan menentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Apa maksud dan tujuan perkataan ahli Taurat tersebut? Aku mau mengikut Tuhan Yesus kemanapun engkau pergi. Permintaan keinginan ahli Taurat tersebut, apakah Tuhan Yesus langsung mengabulkan keinginan dari ahli Taurat tersebut? Kita melihat dalam ayat selanjutnya, yaitu dalam ayat yang ke-20, kita melihat jawaban yang Tuhan Yesus berikan kepada ahli Taurat. Dalam ayat yang ke-20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 20. Dalam ayat ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak menjawab secara langsung, atau Tuhan Yesus tidak mengiyakan secara langsung keinginan dari ahli Taurat tersebut. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan balik kepada ahli Taurat. Sebagaimana yang tadi sudah saya bacakan, bahwa Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus merespon permintaan dari seorang ahli Taurat. Dalam kealahan, Tuhan Yesus udah tahu tujuan dan motivasi ahli Taurat mengikuti Tuhan Yesus. Dan dalam jawaban Tuhan Yesus tidak menjawab iya atau tidak. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi jawaban kepada seorang terpelajar. Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada seorang intelek. Dan Tuhan Yesus menyesuaikan jawabannya sesuai dengan status seorang ahli Taurat. Tuhan Yesus memberikan jawaban sesuai dengan porsi dari ahli Taurat tersebut. Tuhan Yesus memberi jawaban dengan pernyataan yang unik, yang sesuai dengan permintaan ahli Taurat. Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Dan Tuhan Yesus memberi pernyataan. Dan Tuhan Yesus ingin agar ahli Taurat tersebut dia berpikir ulang lagi apa yang sudah dia katakan. Dengan keinginan dan permintaan mengikuti Yesus, apakah ahli Taurat tersebut benar-benar dan siap untuk mengikut Tuhan Yesus? Sedangkan kita pun tahu bahwa seorang ahli Taurat, dia adalah orang yang memiliki jabatan dan tentunya seorang yang terpandang.
Kemudian ahli Taurat biasanya dilayani karena dia memiliki murid-muridnya. Kemudian secara ekonomi, ahli Taurat, mereka adalah orang yang berkecukupan. Dengan statusnya, apakah sesuai dengan pernyataannya untuk mengikut Tuhan Yesus? Dari pernyataan ahli Taurat, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Dari pernyataan ini, kita bisa melihat bahwa pemahaman ahli Taurat tentang mengikuti Yesus hanya sebatas mengikuti Yesus di bumi, mengikuti Yesus di dalam dunia. Karena ahli Taurat tersebut memiliki keterbatasan dalam pengenalan akan Tuhan. Karena dalam ayat yang ke-19, tadi kita sudah membaca bahwa ahli Taurat memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Dia menyebut Yesus sebagai guru dalam kemanusiaan Yesus. Artinya, ahli Taurat tersebut mengenal Yesus hanya sebatas manusianya saja. Dengan pernyataan ahli Taurat, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus pun memberikan pernyataan yang mempunyai arti bahwa di bumi hanyalah tempat sementara dan tempat tinggal atau rumah yang sebenarnya adalah di sorga. Dan kita bersyukur karena Dia telah memberi penyataan-penyataannya kepada kita. Dan melalui penyataan-penyataannya, kita mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan hanya sekedar guru, tetapi Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Orang kedua yang ingin mengikuti Yesus katakan kepada Yesus, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang ke-22, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Apa arti dari perkataan Tuhan Yesus tersebut? Arti perkataan Tuhan Yesus adalah, biarlah orang yang mati secara rohani menguburkan orang yang mati secara jasmani, tetapi kamu ikutlah aku. Maksud Tuhan Yesus adalah bahwa masih ada saudara-saudaranya yang lain, masih ada keluarganya yang lain, masih ada kerabatnya yang lain yang akan mengurus ayahnya, yang akan menguburkan ayahnya. Tetapi kamu ikutlah aku. Karena Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan seorang murid ini. Jangan sampai dengan dia kembali ke rumahnya, dia pulang dengan alasan menguburkan ayahnya. Alasannya itu menunda dia untuk mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Artinya, Tuhan Yesus ingin mengajarkan dia. Tuhan Yesus ingin memperlengkapi dia dengan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus ingin membentuk dia menjadi seorang pribadi yang nantinya sekembalinya dia ke tengah-tengah keluarga, dia bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Orang-orang yang mati rohani, mereka akan
hidup kerohaniannya dengan kehadiran seorang murid ini yang telah diperlengkapi oleh Tuhan. Dengan kehadirannya dia setelah diperlengkapi oleh Tuhan Yesus, keluarganya dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun sering diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Dan Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita mau mengikuti Yesus atau kita memilih keluarga? Dan kalau sudah waktunya Tuhan panggil untuk mengikutinya, maka utamakanlah panggilan Tuhan. Jangan sampai dengan alasan-alasan yang ada membuat kita menunda waktu untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita melihat orang ketiga yang mengatakan mau mengikut Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-61. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Permintaan orang ketiga ini, Tuhan Yesus menjawab dengan suatu perumpamaan dalam ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Di sini Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang membajak. Kalau zaman sekarang para petani membajak sawah sudah menggunakan traktor. Tetapi pada zaman dahulu, para petani dalam membajak sawah mereka masih menggunakan lembu untuk menarik mata bajak. Dalam membajak sawah, petani dia memerlukan satu pandangan yang lurus ke depan. Artinya dia membutuhkan fokus dalam menjalankan mata bajak yang ditarik oleh lembu tersebut. Dia membutuhkan fokus ke depan supaya arahnya sesuai dengan garis alur yang telah dibuat. Jika petani ini dia tidak fokus ke depan, tetapi dia menoleh ke belakang, maka apa yang diinginkannya tidak akan tercapai. Mata bajaknya tidak akan sesuai dengan garis alur yang telah dibuat. Garis alurnya pasti akan berkelok-kelok. Dan hasilnya tidak akan memuaskan. Hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dan tentunya dia akan merasa menyesal karena tidak fokus ke depan. Pandangannya tidak memperhatikan arah lembu menjalankan mata bajak tersebut. Dan itu pun seperti kita. Ketika kita mengambil satu keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, jangan sampai ada hal-hal di belakang kita yang masih mengikat kita dan yang menarik kita untuk melihat ke belakang lagi. Mengikuti Yesus membutuhkan satu fokus, pandangan yang lurus ke depan, seperti petani tadi. Kepada siapa yang kita ikuti, itulah yang menjadi fokus kita. Yesus menjadi titik pusat untuk kita ikuti, maka pandanglah dia dan ikutilah dia. Dengan mengingat hal-hal yang di belakang kita, tentunya akan menghambat kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Filipi 3 ayat 13b hingga ayat yang ke-14 berbunyi, "Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Allah dalam Kristus Yesus." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Yesus merupakan suatu keputusan dari diri sendiri, tanpa paksaan dari manapun.
mengikut Yesus merupakan komitmen atau janji yang mengikat, dan itu harus dilakukan. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa dalam hal mengikuti Yesus, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, kita harus mempunyai dasar pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus seutuhnya, tidak setengah-setengah. Kemudian yang kedua, meresponi panggilan Tuhan dengan tidak menunda-nunda waktu untuk mengikut Tuhan dengan berbagai alasan. Kemudian yang ketiga, komitmen kita kepada Tuhan bahwa Yesus sajalah yang menjadi fokus kita selama kita mengikuti Dia. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.